Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma shalli wa sallim daiman abada ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa manjatkan puja-puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikannya kepada kita semuanya. Dan mari kita panjatkan salawat teriring salam ke Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Allahumma shalli wa sallim. Hadirin dirahmati Allah, insyaallah pada pertemuan kedua ini kita akan membahas mengenai isti'adah, isti'adah atau ta'awuz. Karena sebelum kita membaca Al-Quran dianjurkan untuk membaca isti'adah. Maka pelajaran kita yang kita mau pelajari adalah pelajaran tafsir. Maka saya mulai dengan pembahasan isti'adah. Isti'adah itu ucapannya apa, Pak? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Artinya aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari setan yang terkutuk, dari godaan setan yang dirajam. Tapi biasanya kalau kita ingin berlindung atau minta perlindungan, seseorang itu harus tahu siapa tempatnya untuk berlindung. Tidak mungkin seorang itu minta perlindungan kepada orang yang lemah. Tidak mungkin minta perlindungan kepada seseorang telah tiada. Tidak mungkin minta perlindungan kepada orang tidak mampu. Pasti minta perlindungan kepada yang diketahuinya bahwa ia mampu untuk melindunginya. Maka di sini kita akan membahas dulu mengenai pengetahuan atau ma'rifatullah. Supaya kita ketika minta perlindungan kepada Allah, kita yakin akan keberadaannya, kita yakin akan kemampuannya, kita yakini bahwa ia mampu melindungi kita, kita yakini Allah tidak lemah, kita yakini Allah Maha Kuasa. Ini juga untuk membentengi diri kita daripada pengaruh-pengaruh ateis, orang yang tidak bertuhan. Begitupun juga dari aliran-aliran yang menyerupakan Tuhan atau Allah seperti makhluknya. Maka kita harus mengetahui yang pertama adalah Allah itu al-wujud. Al-wujud artinya ada. Keberadaan Allah Subhanahu wa taala merupakan sebuah kepastian. Artinya tidak mungkin tidak ada. Jadi bagaimana kita menetapkan keberadaan Allah Subhanahu wa taala ini? Yang pertama harus kita ketahui bahwa kalau wujud benda itu dapat digapai oleh panca indera. Benda, nah, ini kan benda, di depan saya meja. Ini saya dapat raba. Kalau makanan dapat saya lihat,
Kalau dia berupa ucapan, bentuk dapat didengarkan sifat-sifatnya, ya. Kemudian dapat dirasakan kalau berupa makanan, ya. Dapat kita menuju kepadanya kalau ia berada di tempat yang lain, ya. Misalnya makanan di sana setelah pengajian, kita dapat berjalan ke sana, artinya dapat dicapai dengan panca indera. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala bukan berupa makhluk, bukan berupa benda. Maka hal ini tidak dapat dicapai dengan mata, tidak dapat dicapai dengan tangan, tidak dapat dicapai dengan kaki, apalagi dengan perasa. Begitu juga Allah tidak dapat dicapai dengan pemikiran atau akal kita. Ya. Mengapa demikian? Hal ini disebutkan dalam Al-Quran. La tudrikuhul absar. Ya. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak dapat digapai oleh al-absar. Al-absar ini maknanya basar. Artinya penglihatan atau indera mata. Bisa juga di sini bermakna akal. Karena dengan akal itu kita mengetahui. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak dapat digapai oleh akal. Tidak dapat digapai oleh panca indera. Mengapa demikian? Karena yang kemampuan akal manusia terbatas. Apa yang dapat dihayalkan oleh manusia adalah sesuatu yang pernah ia lihat. Kalau sesuatu itu tidak pernah lihat, manusia tidak bisa menghayalkannya. Ya. Contoh misalnya, kalau saya bilang kursi, pasti akan terlintas di benak kita, di pikiran kita, berbagai macam merek bentuk kursi yang kita lihat. Ada kursi kayu, ada rotan, ada besi, dan ada yang lainnya. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala bukan berupa itu. Karena tidak ada yang pernah melihat sesuatu yang bisa disamakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka pemikiran manusia sangat terbatas, dibatasi dengan sesuatu yang pernah dilihatnya. Ya. Kalau kita akan membuat sebuah definisi, maka definisi itu dibatasi dengan apa-apa yang melengkapi terhadap benda tersebut, atau yang kita definisikan. Maka dengan ini Allah Subhanahu wa taala keberadaannya bukan berupa benda. Nah, bagaimana kita mengetahui akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala? Ia merupakan ma'nawiyah. Ma'nawi artinya pengetahuan yang bukan berupa materi, bukan berupa benda, tapi dapat dilihat pengaruhnya, ya, atau bekasnya. Contohnya, kalau kita pertama kiaskan dulu kepada makhluk, ya. Bapak senang, pancaran kesenangannya terlihat di wajah nggak? Terlihat. Ya. Tapi kesenangan itu bentuk apa? Berbentuk atau enggak? Apa bentuknya? Itu kesenangannya nggak bisa dibentuk. Yang terbentuk di wajah sangat pengaruh daripada kesenangan. Begitu juga orang sedih. Orang yang sedih itu hanya terlihat bentuknya di wajah, tapi nggak tahu apa itu sedih. Bentuknya gimana sedih? Tapi pengaruhnya kita lihat di mana? Di wajahnya. Oh, ternyata dia sedih. Oh, ini marah. Bentuk marah itu gimana? Terlihat. Oh, ini marah ini. Oh, ini bahagia. Oh, ini sedih. Artinya ada pengaruh yang timbul pada dirinya hingga seseorang dapat membaca keadaan orang yang dilihatnya.
Oh, kawan saya ini bersedih. Baru kita tanya, apa yang menyebabkan kamu sedih? Oh, teman saya ini bahagia. Kita tanya, apa yang menyebabkannya dia bahagia? Jadi pengaruhnya itulah yang kita lihat. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan beberapa pengaruh yang dapat kita lihat, yang dapat kita rasakan, yang dapat kita gapai dengan panca indera kita. Dengan benda-benda tersebut kita dapat mengetahui keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan dalam Al-Qur'an, afala tubsirun? Apakah kalian tidak melihat? Afala ta'qilun? Apakah kalian tidak berpikir? Ya. Maka dengan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan hujjah. Apa itu hujjah? Dalil. Kepada para manusia untuk menggapai Allah Subhanahu wa taala dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yang bisa lihat. Contohnya adanya alam semesta ini. Tidak ada manusia yang mengatakan mampu menciptakan alam semesta. Walaupun sekaya apapun, walaupun ia presiden sehebat apapun, tidak ada yang mengatakan dia mampu menciptakan alam semesta. Maka dengan itu kita meyakini, oh, keberadaan alam semesta ini tidak bisa dengan dirinya sendiri. Seseorang ateis itu berpikir bahwa keadaan semesta ini tercipta dengan dirinya sendiri, dengan apa itu? Big Bang itu ya. Ledakan yang besar itu. Tapi kalau ia ingin berpikir lagi, sebagaimana ada ateis yang telah sadar dan masuk Islam, dia mengatakan bahwa teori Big Bang ini benar, tapi tidak bisa terjadi dengan dirinya sendiri. Ada yang mengadakannya. Siapa yang mengadakannya ini harus kita cari. Nah, begitupun juga lihat soal penciptaan. Yang kedua masih soal penciptaan, keteraturan dalam ciptaan. Maka kita melihat keteraturan dalam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya kita melihat pemandangan, oh betapa indah. Orang suka mengoleksi bunga, tanaman. Kenapa? Karena keindahan dan keteraturan yang dihasilkan daripada tanaman tersebut. Kemudian daripada ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang teratur ini, seperti misalnya apa? Peredaran matahari, peredaran bulan. Itu tidak berbentur, sudah berapa miliar usianya. Nah, tidak pernah berbenturan. Pasti ada yang mengaturnya. Kemudian kehidupan. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kehidupan terhadap makhluk yang Ia ciptakan. Dapat kita lihat, bapak di sini masih hidup, tapi orang tuanya, kakek neneknya sudah lama tiada. Bagi yang sudah kehilangan orang tua, itu membuktikan bahwa ada yang mengatur. Kok saya masih bisa hidup? Kok kakek saya sudah berpulang ke rahmatullah? Kan orang nggak bisa mengatur dirinya. Saya mau usianya sampai 1000 tahun, nggak bisa. Dia nggak bisa mengatur anaknya yang sedang sakit. Oh ya anakku, kau bawa ke dokter, kau dioperasi, kamu sehat. Ternyata tidak. Banyak yang dioperasi wafat. Artinya itu yang mengatur kita itu bukan diri kita. Yang mengatur kita itu bukan makhluk. Ada yang mengatur kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang keberadaannya pasti dan tidak bisa kita tiadakan.
kalau kita ingin berpikir dan menalar apa yang Allah ciptakan. Nah, ini yang pertama. Kemudian disebutkan dalam hadis Nabi SAW bahwa terkadang setan itu masuk kepada pikiran seseorang untuk menyesatkannya. Ya, maka di sini juga perlunya kita belajar cara berpikir yang baik. Kemudian setelah kita menguasai cara berpikir yang baik, kita belajar mendalami agama dengan pola pikir yang baik tersebut. Ya. Karena kalau sudah digabungkan pola pikir yang baik, kemudian pengajaran agama yang baik, insya Allah kita tidak akan tersesatkan. Nah, disebutkan dalam hadis Nabi SAW, inna syaitana ya'ti ahadakum fayaqulu man khalaqak. Setan itu datang pada salah seorang di antara kalian dan berkata, siapa yang mencipta kalian? Fayaqulu Allah. Maka orang yang mencipta ini mengatakan Allah. Hamba ini yang ditanya setan mengatakan Allah yang menciptakan saya. Fayaqulu lahu, maka setan berkata kepada, faman khalaqallah? Siapa menciptakan Allah? Biasanya juga timbul pertanyaan konyol di antara kita. Siapa yang menciptakan Allah? Nah, ini merupakan bisikan daripada setan tersebut kepada pikiran. Dia tahu pikiran kita tidak mampu untuk menggapai Allah. Maka ia masuk melalui pikiran tersebut. Siapa yang menciptakannya? Maka disebutkan di sini oleh Nabi SAW, fa idza wajada ahadukum dzalika falyakul amantu billahi wa rasulihi fa inna dzalika yudhibu anhu. Apabila seorang mendapatkan bisikan tersebut, maka hendaklah ia mengatakan, aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka bisikan tersebut akan pergi. Maka mengapa disebut Rasulnya? Karena kalau kita meyakini akan keberadaan Nabi SAW, maka kita juga akan meyakini akan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang menyampaikan akan syariat Allah, akan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan nabinya. Maka kalau kita imani nabinya, kita otomatis pasti beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan bahwa Allah al-wujud atau ada. Ada biasanya juga pertanyaan konyol. Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu menciptakan batu besar yang tidak ia dapat untuk angkat? Biasanya ada pertanyaan konyol seperti ini. Harus dipahami bahwa ketidakmampuan untuk menciptakan sesuatu yang melebihi darinya itu merupakan kehebatan. Contoh kecil, ada di sini lampu yang menyala, yang ini. Bisakah kegelapan masuk ke lampu ini, ke ruang ini? Bisa nggak kegelapan masuk ke ruangan yang penuh dengan lampu yang menyala ini? Tidak bisa. Artinya lampu yang menyala ini menunjukkan kesempurnaan, sehingga kegelapan tidak dapat masuk kepadanya. Artinya keberadaan cahaya yang begitu banyak ini tidak dapat menciptakan kegelapan, yang menunjukkan bahwa kesempurnaan akan cahaya tersebut, bukan menunjukkan akan kelemahannya. Ini ya. Oh ya, baik. Apa tadi? Sudah terjawab. Artinya cahaya yang banyak dalam masjid ini atau dalam ruangan ini tidak dapat menciptakan kegelapan di dalamnya, tidak dapat memberikan ruang terhadap kegelapan di dalamnya, menunjukkan akan kesempurnaan cahayanya. Kalau ada di sini kegelapan, cahayanya nggak sempurna.
Maka begitu pun kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tanya apakah Allah mampu untuk menciptakan sesuatu yang tidak bisa diangkat, nah kita mengatakan itu hal mustahil, pertanyaan yang konyol, karena ketidakmampuan untuk menciptakan sesuatu yang lebih besar darinya merupakan menunjukkan akan kesempurnaan. Ini tadi sudah kita rasionalkan. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Allah bersifat al-qidam. Ya. Apa artinya al-qidam? Ini nggak pernah belajar sifat 20 di sini. Ya. Baik, baguslah kalau saya terangkan sifat 20. Al-qidam itu ada yang menciptakan atau yang mengatakan maha terdahulu. Tapi pengertian dengan mengatakan maha terdahulu ini kurang tepat. Bagusnya pengertian al-qidam itu adalah adamu bidayati liwujudihi. Tidak ada permulaan pada wujudnya, pada keberadaannya. Artinya keberadaan Allah Subhanahu wa taala tanpa dimulai dengan permulaan. Beda dengan keberadaan makhluk. Pasti dimulai dengan ketiadaan, kemudian ada. Ya. Contoh, bapak-bapak atau ibu-ibu yang ada di sini, sebelum dilahirkan oleh ibunya sudah ada atau belum? Belum ada. Berarti keberadaan makhluk itu didahului oleh ketiadaan. Akan tetapi keberadaan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah didahului oleh ketiadaan. Maka tidak ada permulaannya. Ya. Baik. Ada suara satu lebih besar. Sebab sesuatu yang memiliki permulaan pasti makhluk, bukan Tuhan. Apapun itu. Big Bang kan dimulai dengan permulaan. Apa permulaannya? Terjadinya ledakannya itu. Itu yang disebut permulaannya. Pasti makhluk. Maka di sini sifat qidamnya Allah Subhanahu wa taala harus dipahami bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada dan tidak pernah didahului oleh ketiadaan. Beda dengan keberadaan makhluk. Contoh, kita mengatakan al-qamisu qadimun. Artinya baju itu sudah lama. Lamanya di sini ada permulaannya. Sebelum diterbitkan oleh percetakan atau pabrik, dia belum ada. Baik. Contoh berikutnya, kita katakan masjid yang ada di Mekah atau Ka'bah itu lebih terdahulu daripada masjid yang ada di Palestina atau Masjid Al-Aqsa. Artinya di sini membuktikan bahwa keberadaan Masjid Al-Aqsa di Palestina didahului oleh keberadaan masjid yang ada di Mekah, yaitu Ka'bah, yaitu Baitullah di Mekah. Artinya keberadaan didahului dengan keberadaan yang lain. Menunjukkan itu berfungsi juga kepada makhluk. Artinya keberadaan kita itu bergantung pada keberadaan orang tua, keberadaan bergantung pada orang tuanya, keberadaan orang tua bergantung kepada seterusnya sampai Nabi Adam. Tidak terputus. Ini disebut dengan teori tasalsul. Hal yang begini pasti mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala tidak bergantung pada yang lain yang menyebabkan keberadaannya menyelisihi teori tadi. Contoh misalnya, kalau Bapak ingin buat SIM, butuh apa?
KTP baik ya. Kita pergi ke kantor lurah buat KTP atau kita pergi ke tempat SIM. SIM mengatakan butuh KTP. Nah, sekarang kita pergi ke kantor lurah. Kantor lurah mengatakan buat KTP butuh SIM. Ini nggak ada habis-habisnya ini. Berputar terus. Itu bukan berarti hal yang lemah bagi Allah Subhanahu wa taala. Mustahil bagi Allah terjadi hal itu. Maka di sini keberadaan Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan keberadaan itu semuanya. Maka al-qidam dalilnya adalah huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Artinya dia Allah Subhanahu wa taala al-awwal. Maha pertama. Pertama di sini adalah keberadaannya tidak didahului oleh ketiadaan. Wal akhir, maha akhir. Kekekalan Allah Subhanahu wa taala tidak diakhiri dengan ketiadaan. Nah, nanti kita bahas lagi itu. Kemudian dalil dari hadis. Ya, karena biasanya kalau kita berdebat dengan golongan yang lain pasti minta dalil. Sebutin dalilnya supaya yakin bahwa kita juga yang yakini sifat 20 itu ada dalilnya. Pasti ada dalilnya. Karena ia terambil daripada intisari ajaran agama Islam, pokok-pokok kandungan Al-Qur'an dan hadis. Maka kita yakini. Apa dalilnya daripada hadis? Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhalal jannah. At-tawwabu diantaranya at-tawwabu al-qadimu. Hadis ini diriwayatkan Imam Abu Dawud dan Imam Al-Baihaqi. Artinya sungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala terdapat 99 nama. Barang siapa yang menghafalnya, menguasainya, maka ia masuk surga. Di antaranya At-Tawwab, Maha penerima taubat, Al-Qadimu, keberadaannya tidak dahulu oleh ketiadaan. Sudah 25 menit. Maksudnya dikasih 45 atau 1 jam ya. Baik, kita terusin. Kemudian yang kedua, al-baqa'u, kekal. Yang ketiga, yang ketiga, al-baqa'u artinya kekal. Tapi pengertian yang harusnya yang paling bagusnya adalah adamul akhiriyah. Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki batas akhir dalam wujudnya. Ada mu'inqidha li wujudihi, tidak ada akhir daripada wujudnya. Beda dengan makhluk, ada akhir daripada wujudnya. Walaupun bagaimana kekuasaannya makhluk, ia raja, dilindungi oleh beberapa menteri, dilindungi lagi beberapa tentara pengawal. Walaupun pengawalnya hidup di sampingnya, menterinya ada di samping-sampingnya, tetap mati. Contoh misalnya, ada presiden ini mesti ditembak mati. Pengawalnya ada, tapi ia mati. Pokoknya nggak berguna. Artinya walaupun bagaimana kekuasaannya, ia tidak bisa menghindar daripada ketiadaan. Ia tidak bisa mengatakan dan mengatur dirinya walaupun bagaimana kekuasaan yang dimiliki, walaupun bagaimana hartanya, wahai jiwaku, jangan engkau punah dari dunia. Enggak bisa. Pasti punah. Akhirnya ia tiada. Maka di sini dalilnya adalah kullu syai'in halikun illa wajhah lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Surah Al-Qasas
ayat 88. Artinya segala sesuatu pasti hancur illa wajhah, kecuali Allah Subhanahu wa taala tidak akan hancur, tidak akan punah, tidak akan binasa. Lahul hukmu, bagi Allah Subhanahu wa taala penentuan dan hukum-hukum, wa ilaihi turja'un, dan hanya kepadanya engkau akan dikembalikan. Kemudian berikutnya adalah mukhalafatul lil hawadits. Yang keempat berarti. Yang keempat, mukhalafa lil hawadits. Artinya tidak sama dengan segala sesuatu yang memiliki permulaan. Berbeda dengan makhluk. Berbeda dengan yang diciptakan. Apapun yang memiliki permulaan dalam keberadaannya, Allah pasti berbeda dengannya. Kita yang dari masjid ini, keberadaan kita butuh istri. Kita dan istri butuh darah. Sehingga kalau kekurangan darah, dikasih darah. Kita dan istri butuh bernafas. Kita dan istri butuh tempat tinggal. Kita dan istri butuh pekerjaan. Maka semuanya ini berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak butuh tempat tinggal. Allah tidak bertempat. Harus diyakini Allah tidak bertempat. Allah tidak butuh tempat tinggal, baik di langit maupun di arsy maupun di bumi. Allah tidak butuh itu semuanya. Nanti kita jelaskan lebih jauh. Maka kita harus mengenal apa ciri-ciri makhluk itu, supaya kita bedakan antara khaliq dan makhluk. Khaliq artinya pencipta, makhluk artinya yang diciptakan. Yang pertama cirinya adalah lahu bidayah, punya awal dalam keberadaannya. Tanaman punya awalan enggak? Punya. Rumah kita yang tempat mati punya awalan. Bumi ini punya awalan. Masjid ini punya awalan. Orang dalam masjid ini juga punya awalan. Baik. Nah, sekarang kita terusin. Yang kedua adalah at-taghayyur, berubah-ubah kondisinya. Kondisi bumi ini berubah-ubah. Kadang gempa, panas, dingin, banjir. Kondisi kita juga berubah-ubah. Sakit, sehat, hidup, mati, beranak. Kemudian yang ketiga, ciri daripada makhluk itu adalah tersusun dari tiga hal. Yang pertama disebut dengan jauhar, artinya partikel terkecil. Tubuh kita ini ada nggak partikel terkecilnya? Ada. Atom masih ada yang lebih kecil daripada atom. Sekarang ilmuwan sudah menemukan ada lagi yang lebih kecil daripada atom. Saya lupa namanya. Baik. Kemudian yang kedua tersusun daripada jism. Jism artinya gabungan daripada partikel terkecil tadi. Apa itu? Jadi ada tangannya, ada telapak tangannya, ada kakinya, ada telapak kakinya, ada lututnya. Ini gabungan semuanya. Bisa dipisah-pisah. Bisa dipisah. Orang dipisah ini masih hidup. Cuma buntung namanya. Artinya ia tersusun daripada beberapa susunan.
Kemudian yang ketiga, ciri makhluk itu adalah memiliki namanya ardun. Apa itu? Sifat yang melekat. Sifat kita apa nih? Kuning langsat atau putih atau hitam manis. Nah, banyaklah bentuknya. Ini ada ciri yang melekat. Ada panjang, ada tinggi, ada lebar, ada yang pendek. Itu ciri yang melekat. Semua makhluk pasti punya ciri ini. Gak ada makhluk yang tidak punya ciri seperti ini. Maka kalau kita mengenal ini semuanya, kita akan pahami bahwa Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan yang lainnya, berbeda yang memiliki awalan, berbeda dengan yang berubah-ubah, berbeda dengan yang memiliki ketersusunan. Nah, bagaimana misalnya kita mengartikan yadullah? Nah, jangan diartikan yad Allah. Maka sebab kalau diartikan itu memiliki dampak juga yang kurang tepat. Ya, tapi biasanya kelompok sebelah mengartikannya sebagai tangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau diartikan dengan tangan, pasti terlintas dalam benak kita bentuk gambaran tangan. Gambaran tangan memiliki ketersusunan, memiliki tulang, memiliki daging, memiliki kulit, memiliki darah, memiliki batasan panjang akhir, lebar. Maka tidak mungkin kita katakan tangan Allah. Karena kalau kita sudah mengartikan, ini sudah masuk dalam penakwilan. Artinya kita mengartikan di luar arti bahasa Arab. Karena bahasa Arab itu dalam kondisi tangan bisa memiliki 25 makna. Hanya tangan saja. Arti yadun dalam bahasa Arab bisa memiliki 25 makna. Baik. Kelompok sebelah lagi mengatakan kalau gitu tangan Allah beda dengan tangan manusia. Beda dengan, tapi kita lihat ada persamaan. Dia hanya membedakan kaifiyahnya, tata caranya. Nah, kalau gitu kita bilang tangan monyet beda dengan tangan saya. Tangan monyet dengan tangan saya beda dengan tangan pintu. Tapi ada kesamaannya. Apa kesamaannya? Masing-masing anggota badan. Kesamaannya adalah masing-masing daripada tangan monyet, tangan saya, dan tangan pintu merupakan anggota badan. Maka itu merupakan kaifiyah dan pengertian yang harus kita hilangkan daripada pikiran kita ketika mengartikan yadullah. Dan timbul lagi pertanyaan, kalau begitu bagaimana engkau mengartikan itu kekuasaan Allah? Jadi terkadang kita mengartikan atau menakwilkan sesuatu itu dengan beberapa hal. Yang pertama, kita melihat konteks daripada bunyi ketersusunan ayat tersebut menggambarkan apa. Baru kita tafsirkan, oh ini maknanya ini. Yadullah fawqa aydihim, yad Allah di atas tangan mereka. Ini menunjukkan bahwa kuatnya perjanjian yang terjadi di saat itu dengan Nabi SAW. Baiat. Kemudian yang kedua, kita melakukan penakwilan hanya untuk membentengi orang-orang awam yang tidak terpelajar, sehingga ia tidak terjatuh kepada menyerupakan Allah dengan makhluk.
Ketika timbul penceramah-penceramah yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, maka di sini harus timbul juga, harus muncul juga ulama yang ahli sunnah wal jamaah, harus membela dan membentengi akidah masyarakat awam ini yang tidak paham dengan agama, yang sudah terlanjur menyerupakan Allah dengan makhluknya. Nah, harus dibentengi. Jadi penakwiyah itu semacam obat untuk mengobati luka yang terjadi pada diri kita, atau pada pola pikir kita. Maka tidak dilakukan penakwilan kalau tidak darurat. Artinya hanya berbatas hanya untuk mengobati syubhat-syubhat akidah yang ditimbulkan oleh kelompok-kelompok yang lain. Nah, itu dua. Apa dalilnya dalam Al-Quran? Disebutkan dalam surah Asy-Syura ayat 11. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengannya sesuatu pun, dan dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Nah, nanti kita jelaskan, ini kan ada sifat mendengar, sifat melihat nantinya. Nah, dari sini timbul lagi pertanyaan kelompok sebelah. Kan di sini Maha melihat, Maha mendengar. Ya, kita tidak menafikan adanya melihat. Kita tidak menafikan adanya mendengar. Yang kita nafikan adalah alatnya. Alat untuk melihat, alat untuk mendengar. Makhluk punya telinga, makhluk punya mata. Itu dinafikan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka kita meyakini Allah Subhanahu wa taala mendengar, tapi pendengaran Allah tidak sama dengan pendengaran kita. Penglihatan Allah tidak sama dengan penglihatan kita. Nanti kita jelaskan lebih detailnya lagi. Nah. Kemudian ulama menciptakan kaidah, kullu ma khatara bibalika fallahu bi khilafi dzalik. Segala sesuatu yang terlintas dalam benakmu, yang terbesit dalam hatimu, yang terbesit dalam pikiranmu, fallahu bi khilafi dzalik, maka Allah berbeda dengan itu semuanya. Kemudian ada kaidah dari Sayyidina Abu Bakar mengatakan adamul idraki idrakun. Tidak mengetahui merupakan suatu pengetahuan. Kita tidak sampai pemikiran kita terhadap gambaran Allah merupakan pengetahuan bahwa makhluknya tidak mampu untuk menggapai Allah Subhanahu wa taala dengan pemikirannya. Kemudian sifat berikutnya adalah qiyamuhu bi nafsihi. Artinya adamul haja ila ghairihi. Allah tidak butuh terhadap yang lainnya. Ya. Semua makhluk pasti butuh terhadap yang lain. Bapak ini pasti butuh pada istrinya, ya kan? Istri butuh terhadap suaminya. Semuanya pasti memiliki kebutuhan. Yang namanya makhluk pasti memiliki kebutuhan. Tapi Allah Subhanahu wa taala keberadaannya itu tidak butuh pada hal-hal yang lain selain dirinya. Maka kita harus meyakini hal ini. Nah, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Surah Ali Imran ayat 97. Artinya
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya, tidak membutuhkan segala sesuatu yang ada dalam alam semesta ini. Apa yang ada dalam semesta ini? Tanah, rumah, manusia, malaikat, langit, arasy. Semuanya itu merupakan makhluk karena masuk dalam gambaran alam semesta. Atap alam semesta ini merupakan arasy. Berarti dia bagian makhluk. Allah tidak butuh itu semuanya. Jadi kata istawa tidak diartikan dengan bertempat. Karena ada yang mengartikan istawa itu dengan berada. Tidak ada kata mengatakan Ar-Rahman ala arsy istawa. Yang Maha Pemurah berada pada arasy, beristawa pada arasy. Kelompok sebelah ini terkadang menemukan arti yang lain, membuat arti-arti sebagai penakwilan. Berada di atas arasy. Kata berada ini enggak ada dalam ayat itu. Enggak ada dalam kata Ar-Rahman. Ar-Rahmatinya yang mana pasangannya? Ala pada di atas. Arsy, arasy, istawa, beristawa. Enggak ada kata berada. Maka di sini harus dipahami. Terkadang kelompok mereka yang mengatakan anti takwil mentakwil juga. Ia melakukan penakwilan pada terjemahannya dengan mengatakan Ar-Rahman yang Maha Pengasih itu bertempat di atas arsy. Mana arti bertempat di situ? Mana bahasa Arabnya bertempat di situ? Enggak ada. Maka ini harus dipahami dengan baik. Bahwa di situ tidak dimasukkan dengan Allah butuh kepada tempat. Karena sudah disebutkan dalam ayat yang lain. Innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Allah tidak butuh pada sesuatu yang ada pada alam semesta ini, pada sesuatu yang memiliki permulaan. Arasy itu ada permulaannya. Apa membuktikan arasy ada permulaannya? Disebutkan dalam hadis. Kanallahu wa lam yakun syai'un ghairuhu. Artinya Allah telah ada dan belum ada sesuatu pun selain Dia. Artinya segala sesuatu yang ada pasti Allah yang mengadakannya, termasuk arasy itu. Maka arasy itu merupakan ciptaan, termasuk dalam lingkup alam semesta yang tidak dibutuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus kita pahami dengan baik. Beda dengan manusia, butuh kepada Allah, butuh kepada tempat. Maka disebutkan dalam ayat misalnya, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai sekalian manusia, antumul fuqara'u ilallah. Kalianlah semua al fuqara, orang-orang yang butuh, orang-orang yang fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallah, dan Allah huwal ghani, Maha Kaya, Al-Hamid, Maha Terpuji. Berarti kalau kebutuhan kita disandarkan kepada Allah, benar. Tapi jangan kita sandarkan Allah punya kebutuhan. Itu salah. Harus dipahami dengan baik. Kemudian sifat yang keenam adalah wahdaniyah. Apa artinya wahdaniyah? Maha Esa. Artinya la yaqbalul inqisam, tidak menerima keterbagian, baik dari segi zatnya, baik dari segi sifatnya, baik dari segi perbuatannya. Nah, kita jelaskan sekarang. Allah Subhanahu wa taala esa dalam zatnya,
Artinya laisa kamman muttasilan, bukan berupa sesuatu yang tersusun. Beda dengan kita. Apa ini? Tersusun, tangan, kaki, kepala tersusun. Allah zatnya tidak bersusun. Kalau bersusun bukan esa namanya. Terdiri dari beberapa susunan. Kan berbilang namanya, bukan esa. Kan kita berbilang apa nih? Apa? Telapak tangan 1, lengan 2. Berarti kan berbilang, tidak esa namanya. Jadi Allah bukan zatnya itu sesuatu yang tersusun. Yang kedua, zat Allah laisa kamman munfasilan, bukan sesuatu yang berpisah-pisah. Contoh, saya ada di sini berpisah dengan Bapak. Bapak juga ada di situ. Bapak juga di situ. Nah, artinya kehidupan saya dan kehidupan Bapak berpisah. Nah, zat saya dengan zat Bapak berpisah. Maka Allah tidak terhitung zatnya. Nah, baik dari segi tidak tersusunnya maupun dari segi bilangan. Yang disebut dengan esa. Nah, kemudian dari segi sifatnya, dari sifat Allah Subhanahu wa taala apa tadi? Maha kuasa misalnya. Maka tidak ada dua maha kuasa, maha kuasa, maha kuasa. Hanya satu aja. Dari sejenis itu hanya ada maha kuasa. Kemudian kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala ini berbeda dengan sifat apapun dari siapapun. Berbeda dengan dari siapapun dan apapun. Kemahakuasaan manusia berkuasa. Berkuasanya manusia ada batasnya, 5 tahun dipilih lagi. Sehingga dibuat maksimal 2 periode. Mau ditambah lagi kayaknya. Kayaknya. Misalnya berbilang. Artinya berbilang. Artinya kekuasaan manusia itu berbilang dan ada batas akhirnya. Mau ditambah lagi tetap ada batas akhirnya. Dan berbilang. Kalau tadi kan sudah 2 periode, sudah 1 berarti periode kedua ya sudah kedua. Ketiga berbilang. Dan ada batas akhirnya. Berarti sifatnya Allah berbeda dengan sifat yang demikian. Kemudian af'al. Artinya perbuatan tindakan Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan perbuatan siapapun. Tukang kalau ingin menciptakan meja ini butuh apa? Papan. Butuh apa lagi? Gergaji. Butuh apa lagi? Papan. Butuh apa lagi? Banyak. Allah hanya mengatakan menciptakan kun. Jadilah. Enggak butuh alat. Ya. Kemudian semua perbuatan makhluk merupakan ketentuan yang ditetapkan Allah pada diri makhluk tersebut. Ini jadi presiden ya, kata Allah jangan Bapak jadi presiden. Saya berbicara di sini kata Allah menentukan saya berbicara di sini untuk yang kedua kalinya. Arti sifat saya dalam kondisi berada di sini, berbicara di sini, menyampaikan penjelasan di sini merupakan ketentuan yang Allah tentukan kepada diri saya. Bukan saya menentukan itu. Itu disebutkan dengan keesaan Allah Subhanahu wa taala dari 3 segi, dari segi zatnya, dari segi sifatnya, dari segi perbuatannya, semuanya berbeda dengan segala sesuatu yang memiliki permulaan. Udah hampir 1 jam berarti pekan depan. Nanti kalau ada waktu lagi kita lanjutin. Di akhirat atau dilanjutkan Pak? 5 menit lagi 1 jam. Baik. Kalau 5 menit lagi 1 jam masih banyak ya.
Baiklah, kalau ada yang bertanya silakan. Kita kasih waktu untuk yang bertanya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh nggak Pak? Bapak perkenalkan namanya supaya saya kenal juga Bapak siapa? Saya Alhamdulillah. Wahyu. Wahyu, Pak Wahyu ya. Memang kalau berbicara tentang akoid beriman, betul keimanan yang kuat. Ya. Ini ada yang tadi menarik karena menjelaskannya juga sulit. Tidak apalagi ke orang-orang awam yang sulit sekali. Ya. Wal awalu wal akhir Ya. Padahal ya bapak. Iya. Sesuatu yang akhir berarti kan ada wujudnya gitu kan tidak? Iya. Maka silakan terus. Jadi menjelaskan padahal dia yang awal dan dia yang akhir tapi bapak gitu ya. Kontradiksi ya. Jadi mohon menjelaskan bagaimana menjelaskannya kepada teman-teman yang memang sulit untuk menerima keimanan. Terima kasih. Baik. Tadi kita menjelaskan bahwa huwal awwal. Dialah Allah yang pertama. Tadi di sini sudah dijelaskan bahwa maksud dari pertama di sini tidak didahului oleh ketiadaan. Kemudian huwal akhir. Dia yang maha terakhir. Artinya maksudnya di sini jangan dia katakan akhir. Karena segala sesuatu yang akhir itu pasti berakhir. Baik, Bapak punya anak berapa yang terakhir? Yang terakhir umurnya berapa? 4. Yang 4, baik. Kalau yang 4 ini tuh sudah tua pasti usianya berakhir juga. Wah, mati dia. Artinya segala sesuatu yang berakhir yang disita ini berakhir. Yang terakhir pasti memiliki akhiran juga. Maka arti yang benar di sini huwal awal, dia Allah yang maha pertama. Pertamanya Allah tanpa jadi dengan ketiadaan. Huwal akhir, dialah Allah yang maha akhir, artinya maha kekal. Kekekalan Allah tidak diikuti dengan ketiadaan. Kalau makhluk didahului dengan ketiadaan dan diakhiri dengan ketiadaan, berada di antaranya. Kalau Allah enggak. Udah dipahami? Begitu cara pemahamannya. Ada lagi yang lain? Ada timbul pertanyaan kalau gitu. Ada pertanyaan semua. Bentar. Ada yang mengatakan surga kekal dong, neraka juga kekal. Karena disebutkan khalidina fiha, kekal selama-lamanya di dalamnya. Orang beriman juga kekal di surga. Oh, udah ada kekekalan kalau gitu. Kekal surga, neraka juga kekal. Karena dibedakan di sini. Kekekalan surga merupakan ketetapan yang Allah tetapkan pada surga, bukan kekal dengan sendirinya. Kekekalan neraka merupakan ketetapan yang Allah tetapkan pada neraka, bukan kekekalan dengan sendirinya. Akan tetapi kekekalan Allah adalah kekekalan dengan sendirinya, tiada yang menetapkan pada zatnya. Itu harus dipahami. Ada lagi? Ada lagi dari ibu, ada yang mau bertanya? Ada apa? Sulit ya menerima penjelasan. Memang ini apa bahasanya agak sedikit ya tinggi gitu. Tapi memang kita perlu memahami lanjutan dari apa yang dijelaskan. Jadi awalnya seperti ini. Ketiadaan itu artinya karena Allah itu tidak fana kata al-awalu al-akhiru, tapi Allah punya sifat kekal. Jadi neraka itu kekal, surga itu kekal, tadi sudah dijelaskan Ustaz. Tapi kekekalan itu ada yang menetapkan, yang menetapkan itu Allah. Seperti itu ya, jadi penjelasannya seperti itu. Jadi kekal itu ada yang menetapkan itu yang maha kekal. Gitu. Ada yang lain? Tidak ada, ini kan nanti bisa dilanjutkan di pertemuan kita yang akan datang, insyaallah tidak banyak umur, jadi sebulan kemudian ya.
mungkin apa perkembangan selanjutnya kita bicarakan mungkin dengan pengurus apa rutin setiap bulan atau mungkin 2 bulan sekali, karena ini setelah Mauzawasan ini akan dilanjutkan dengan tahsin. Jadi ada tahsin setelah ini. Nah nanti kepada bapak-bapak mungkin ibu-ibu yang ingin tahsin tapi dengan Ustaz, nanti setelah tahun selesai jangan meninggalkan masjid. Nah kita masih ada waktu nanti untuk